Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid yang kedua. Dan sebelum kita mulai, silakan lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, kenalan dulu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan masih berkenaan dengan shaf atau tata aturan yang berkenaan dengan shaf. Kita sekarang masuk dalam aturan yang ke-6. Untuk menghemat waktu, kita dengar membacakan Indonesianya. Silakan. Poin ke-6. Menyambung barisan sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dan beliau mengingatkan untuk tidak memutusnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dimarfu'kannya, yang di dalamnya disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan yang ada dalam barisan, niscaya dengan perbuatannya itu Allah akan meninggikannya satu derajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dimarfu'kannya, Nabi SAW mengatakan, Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. barang siapa menyambung barisan, maka Allah akan menyambung hubungannya dengannya. Dan barang siapa memutus barisan, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara yang dituntunkan di dalam agama kita saat kita sedang sholat berjamaah adalah menyambung shaf. Apakah menyambung ini dengan cara saat kita diperintahkan oleh imam, istawu, sawu sufufakum, dan seterusnya, kita lihat di kanan kita, ketika kita ada di sayap kiri, kita isi ke kanan. Atau kalau kita ada di sayap kanan, kita lihat kiri kita kosong, kita isi ke kiri, supaya mendekat ke tengah. Begitu juga manakala sudah berlangsung sholat berjamaah, tiba-tiba misalnya orang di depan kita batal sholatnya, kemudian dia pergi, maka kita isi tempat di depan kita yang masih kosong. Catatan saya pernah sholat berjamaah, kira-kira 3 orang di kiri saya, di depannya, paham maksudnya? Di depan saya tapi kira-kira 3 orang ke kiri. Bukan tepat di depan saya, dia sepertinya buang angin. Karena tiba-tiba dia keluar dari shaf. Mungkin ada 5 detik lebih, tidak seorang pun dari yang belakang itu ngisi. Maka akhirnya yang kanan ngisi ke kiri. Karena itu di sayap kanan. Karena yang kanan ini geser ke kiri, berarti kan tempatnya dia tadi jadi apa? Kosong. Orang kedua yang di belakangnya tidak juga maju. Akhirnya yang di sebelah kanan nunggu beberapa detik, nggak ada yang ngisi, dia geser lagi. Ya. Setelah itu yang di depan saya geser. Begitu yang depan saya kosong, langsung saya maju ke depan. Sudah selesai, saya mundur ke belakang, kemudian saya tegur 3-nya tadi. Kenapa antum semua nggak ada yang maju ke depan? Loh, kenapa Ustaz? Kalau antum maju ke depan, antum dapat shaf yang tadinya kurang utama, jadi utama. Seharusnya yang belakang itu maju ke depan. Bukan nunggu berapa detik baru kemudian yang samping geser ke samping, bukan. Karena
Coba yang samping geser ke samping. Dia tetap saja berada di sayap kanan. Tidak ada perubahan bagi dia. Dia tetap berada di soft yang depan dan di kanan. Harusnya kalau antum maju ke depan, ibaratnya antum dapat pahala misalnya 10, antum maju ke depan, antum dapat 100. Bahkan tadi kita lihat, ada kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang menyambung soft. Dan siapa yang mengisi celah kosong, maka Allah angkat derajat untuk dirinya 1 derajat. Coba tadi harus jadi maju. Oh baru tahu Ustaz. Nah ini pelajaran. Next kalau ada kosong di depan itu harus semangat maju. Begitu. Apalagi itu memang celah kosong. 7. 7. Salat sendirian di belakang barisan. Menurut pendapat yang benar adalah tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada hadis Wabisah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang salat sendirian di belakang barisan, lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Juga didasarkan pada hadis Ali bin Syaiban, Rasulullah SAW pernah melihat seseorang salat sendirian di belakang barisan, lalu beliau berhenti sehingga orang itu berbalik. Maka Rasulullah SAW bersabda, baca. Istaqbil salataka fala salata li rajulin fardin khalfas saffi. Kerjakan lagi salatmu karena tidak ada salat bagi seseorang yang salat sendirian di belakang barisan. Kedua hadis di atas menunjukkan tidak sahnya salat seorang diri di belakang barisan. Tetapi barang siapa ruku sebelum masuk ke barisan atau ke shaf, kemudian masuk barisan, atau ada orang lain yang masuk ke dalam barisannya sebelum sujud, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat dan salatnya pun sah. Ya, situ dulu. Disebutkan di judul, Salatul munfaridi khalfas saffi la tasih alal qawlis sahih. Berdasarkan pendapat ulama yang lebih tepat, bahwa salatnya orang sendirian di belakang shaf itu tidak sah. Tapi harus diingat dulu bahwa dalam masalah ini sebenarnya ada 3 pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan dengan tegas tidak sah salat sendirian di belakang. Ada sebagian ulama yang mengatakan dengan tegas sah salat di belakang, cuma kurang sempurna. Dan ada yang mengambil jalan tengah, wallahu a'lam mungkin ini pendapat yang lebih tepat, bahwa jika dia terpaksa salat di belakang, karena di depannya memang sudah ada tidak ada lagi tempat kosong, maka sah bagi dia. Tapi bila ada tempat kosong, kemudian dia malah memilih di belakang, maka tidak sah. Pendapat yang ketiga, lebih mengambil pendapat jalan tengah. Karena ada kalanya kita maunya berjamaah, tapi di depan itu sudah tidak ada tempat yang kosong. Saya pernah ada pengalaman pada suatu hari di sholat subuh di Jakarta. Ketika saya mendampingi Syekh Sa'ad Asy-Syadhri, saya terlambat, lalu kemudian saya sholat paling belakang. Saya mencoba menggeser orang, saya geser ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Yang paling ujung kiri tetap saja tidak bisa muat bagi saya masuk. Karena mungkin saya cukup besar di situ, jadi tidak bisa masuk kecuali hanya setengah badan. Akhirnya terpaksa saya sholat di belakang. Begitu selesai salam, Syekh Syadhri panggil saya, Uflih. Dia bilang, ulangi lagi sholatmu. Sholatmu tidak sah karena kamu sholat di belakang sendirian. Terus saya mengatakan, tapi Syekh, saya lebih mengambil pendapat ulama yang mengatakan bila terpaksa karena tidak lagi cukup di depan, itu sah. Oh ya sudah. Nah. Adapun orang yang misalnya dia rukuk di belakang sendirian, kemudian dia maju, rukuk di belakang sendirian, kemudian dia maju, lalu akhirnya mengisi shaf, maka ini tidak terhitung sholat sendirian di shaf terbelakang. Karena dia akhirnya bisa masuk ke dalam shaf. Begitu juga orang yang tadinya sendiri, lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang mendatanginya hingga dia di belakang tidak sendiri lagi. Maka ini juga terhitung telah berjamaah dan bukan orang yang sholat sendiri di belakang. Karena sudah ada orang yang mendampingi dirinya sehingga dia bukan lagi munfarid di belakang. Bisa dipahami? Maka ini juga sah sholatnya.
Perlu dicatat juga tadi saya sudah sebutkan pendapat yang ketiga bahwa kalau memang tidak ada tempat di belakang, yang soft paling belakang, lalu terpaksa kita menjadi soft yang terbelakang dan sendiri, maka ini juga insya Allah sah. Ada sebagian ulama yang mengambil solusi begini. Bila sudah disusun soft dan tersisa satu orang di belakang, tidak cukup lagi tempatnya, maka yang terbelakang itu disuruh maju di sebelahnya imam. Ini pendapat Syekh bin Baz. Bila sudah disusun softnya, ternyata ada satu orang di belakang tidak dapat tempat, maka yang terbelakang itu disuruh maju di sebelahnya imam. Di sebelah kanan imam. Itu lebih baik daripada dia sholat sendirian di belakang. Lanjut. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu an bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi sedang beliau tengah rukuk. Maka dia pun rukuk sebelum dia sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, "Zadakallahu khirsan wa la ta'ud." Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan janganlah kamu ulangi. Ya, Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, beda lagi. Abu Bakrah masuk ke dalam sholat jamaah, tapi belum sampai di dalam saf terbelakang, dia sudah rukuk duluan di belakang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat untukmu dalam mengerjakan sholat berjamaah, tapi besok-besok jangan diulangi. Coba dibaca. Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Itu menunjukkan bahwa sholat di belakang dalam keadaan rukuk duluan sebelum masuk saf, itu tetap sah. Tapi apa? Tapi jangan diulangi. Berarti jangan diikuti. Lanjut. Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengkodok satu rakaat, sehingga hal itu menunjukkan diperbolehkannya hal tersebut. Amalan seperti ini merupakan pengecualian dari sabda Nabi SAW. La salata limunfaridin khalfas saffi. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang barisan. Nah, ada catatan kaki penting, panjang, silakan dibaca. Nomor berapa? Catatan kaki nomor 237. Para ulama salaf berbeda pendapat perihal salat seorang makmum sendirian di belakang imam. Ada ikhtilaf ulama tentang hukum makmum sendirian di belakang. Pendapat pertama? Ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh dan tidak sah. Pendapat pertama, tidak sah. Secara tegas, tidak sah. Terus? Di antara yang berpendapat demikian itu adalah An-Nakhai, Al-Hasan bin Shalih, Ahmad, Ishaq, Hamad, Ibnu Abi Layla, dan Waki. Berdasarkan kedua hadis di atas yang sudah tetap lagi jelas. Kelompok lain mengemukakan bahwa itu dibolehkan. Di antara yang berpendapat demikian ini adalah Al-Hasan Basri, Al-Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i, Ashabur Ra'yi. Ya. Pendapat yang kedua, boleh saja sholat di belakang sendirian. Ini pendapat diantaranya adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Imam Asy-Syafi'i, Malik, Al-Auza'i. Apa dalilnya? Berlandaskan hadis Abu Bakrah. Mereka mengemukakan bahwa ada orang-orang yang mengerjakan beberapa sholat di belakang barisan, sedang Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya lagi. Di antara dalil lainnya yang mereka jadikan pegangan adalah hadis Ibnu Abbas yang ada pada Al-Bukhari dan Muslim, hadis Jabir yang ada pada Muslim. Disebutkan bahwa keduanya berhenti di samping kiri Nabi SAW dengan bermakmum sendirian kepada beliau, lalu beliau memutarkan atau memindahkan masing-masing dari keduanya, sehingga beliau menempatkan di sebelah kanan beliau. Dengan demikian, masing-masing telah berada di belakang Rasulullah SAW melalui pemindahan itu. Pegangan dasar tersebut tidak berarti karena pemutaran dari kiri ke kanan itu tidak disebut sholat di belakang barisan, tetapi dia sholat di sebelah kanan. Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sholat sendirian di belakang barisan itu tetap sah, baik karena adanya alasan maupun tidak. Meskipun di barisan itu masih terdapat ruang yang kosong, yang demikian itu adalah salah satu riwayat dari Ahmad juga. Pendapat yang kedua,
bahwa sholat sendirian di belakang saf itu sah. Di antara dalil yang dipakai adalah bahwa ketika Ibnu Abbas sholat di samping kirinya Nabi, padahal harusnya di kanan, Nabi tarik kupingnya, lalu Nabi pindah Ibnu Abbas dari kiri ke kanan, sempat dalam perputaran itu dia berada di belakang. Ya, mereka katakan, bukankah Ibnu Abbas pernah di belakang sendirian? Ya, kok bisa? Karena waktu dia diputar dari kiri ke kanan, dipindah oleh Nabi, dia berada di belakang. Begitu juga Jabir pernah berada di kiri Nabi. Lalu Nabi pegang tangannya, lalu Nabi pindah ke kanan. Waktu dia berpindah dari kiri ke kanan, muter lewat belakang, itu kan berarti dia pernah ada di belakang. Sehingga mayoritas ulama menghukumi sholat sendirian di belakang itu sah. Meskipun ini kalau dibandingkan dengan riwayat yang pertama, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf, maka lebih terang benderang yang pertama. Itu tidak? Kan kalau yang Ibnu Abbas atau Jabir diputar dari kiri ke kanan, itu kan asumsi saja. Dan lagi pula itu bukan berada di belakang, itu lagi diputar. Sedangkan perkataan Nabi, tidak ada sholat bagi orang yang berdiri di belakang shaf sendirian, itu lebih jelas, lebih terang benderang, lebih tegas, lebih sharih. Tapi nanti ada pendapat yang ketiga, coba dibaca. Pendapat ketiga, sebagian ulama mengemukakan bahwa dalam masalah ini terdapat rincian. Jika dia sholat di belakang barisan itu sendirian karena suatu alasan, sholatnya itu sah. Tetapi sholatnya menjadi tidak sah jika tanpa alasan. Ya. Pendapat yang ketiga, pendapat tengah-tengah. Kalau terpaksa sholat sendirian di belakang karena udzur, maka boleh. Kalau tidak ada alasan, maka tidak boleh dan tidak sah. Boleh dicatat di dekat situ. Contoh udzurnya. Pendapat ketiga, memberikan udzur. Contoh udzurnya apa? Tadi saya sudah sebut. Apa contoh udzurnya? Shaf yang terbelakang memang tidak ada lagi ruang untuk diisi. Tidak ada lagi ruang untuk diisi. Lanjut. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, dan Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, saya kira situ dulu. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh As-Sa'di, Syekh Utsaimin. Apa kata Syekh bin Baz? Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mentarjih pendapat pertama saat beliau mengupas Bulughul Maram. Beliau berkata, kedua hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak ada sholat bagi orang yang mengerjakannya sendirian di belakang barisan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Abu Bakrah terdahulu, mudah-mudahan Allah menambah kegigihan kepadamu dan janganlah kamu ulangi. Yang dimaksudkan adalah janganlah kamu ruku di belakang barisan. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang ruku sebelum sampai di dalam barisan dan baru kemudian masuk barisan atau datang bersamanya orang lain sebelum melanjutkan ke sujud, maka tidak apa-apa. Tetapi jika dia melanjutkan sholat sendirian di belakang shaf dan bersujud, dia diperintahkan untuk mengulangi lagi. Berdasarkan penggabungan antara nas-nas yang ada, mayoritas ulama berpendapat bahwa sholatnya sah. Dan hal itu hanya merupakan etika dan kesempurnaan saja dan bukan suatu keharusan. Pendapat yang benar adalah pendapat orang yang menyatakan wajib, karena ini merupakan hukum asal di dalam penafian berikut ini. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang barisan. Inilah pokoknya. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Inilah pokoknya diganti jadi inilah hukum asalnya. Inilah pokoknya diganti jadi inilah hukum asalnya. Apa itu? Nabi SAW mengatakan la sholat limun faridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang. Kalimat Nabi ini sangat tegas. Sehingga kalau memang dia tidak ada uzur, ya, atau kalau mengikuti pendapat pertama, pokoknya sholat di belakang sendirian tidak sah. Karena perkataan Nabi itu hukum asalnya menafikan sholat.
Menafikan sholat berarti dianggap tidak sah. Meskipun saya pribadi, saya lebih condong pendapat yang ketiga, bahwa ada kalanya memang, coba gini ya, bisa dilogikakan dengan mudah. Ada orang sudah semangat mau pergi sholat jamaah, dia meninggalkan rumahnya pergi ke masjid. Sampai di sana betul-betul tidak ada tempat. Dia sudah geser orang seperti yang saya lakukan di subuh hari, yang tadi saya bilang disuruh oleh Syekh Syafri pulang sholat. Saya sudah geser orang itu dari yang paling kanan, saya geser. Isi maaf ke kanan. Sampai saya berharap dapat tempat paling ujung di kiri, tetap tidak cukup. Begitu. Lalu kemudian ternyata sholat di belakang tidak dianggap sah. Ya, maka Allah alam, yang dimaksudkan Nabi SAW itu adalah bagi orang yang tidak memiliki uzur. Adapun yang sudah berusaha, ternyata tidak mendapatkan tempat di belakang kecuali sendiri, maka ini insya Allah tidak apa-apa. Lanjut. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang barisan. Inilah hukum asalnya. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW yaitu menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya seseorang yang sholat sendirian di belakang shaf, memperjelas pengertian ini. Yang dimaksudkan adalah penafian keabsahan dari perbuatan tersebut. Sebagian mereka berhujjah bahwa imam sholat sendirian, dan ini pun hujjah yang salah. Ya, ada juga yang berkata begini, oh yang benar itu boleh-boleh aja, buktinya imam aja sholatnya sendiri, katanya gitu. Ini yang dimaksud. Wahtajja ba'duhum bi annal imam yusalli wahdahu. Sebagian orang ada yang berpendapat boleh-boleh aja sholat sendirian di belakang. Mutlak boleh. Alasannya kata mereka imam aja sholatnya sendirian. Begitu. Apa kata beliau untuk menjawab ini? Karena imam diperintahkan untuk melakukan hal tersebut sehingga tidak dapat dikiaskan apa yang diperintahkan kepadanya terhadap apa yang dilarang darinya. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah kalau imam memang perintahnya dia sendirian di depan, yang laki-laki. Terus bagaimana ada orang disuruh oleh Allah dan Rasulnya berdiri di depan, lalu hukumnya dia dikiaskan kepada orang yang di belakang dan itu dilarang. Begitu. Jadi tidak benar ya, pendapat yang mengatakan boleh mutlak sholat di belakang sendirian, ini wallahu alam adalah pendapat yang tidak tepat. Karena hadis Nabi terlalu tegas. Paling banter pendapat yang benar itu dua. Yang pendapat satu, pendapat tiga. Pendapat dua yang membolehkan mutlak nampaknya jelas tidak tepat. Ya, pendapat yang boleh dikuatkan yang pertama, karena hadis Nabi tegas. Pendapat yang kedua, pendapat yang juga bisa dikuatkan yang ketiga, yaitu bila ada uzur karena tempatnya tidak lagi ada, boleh-boleh saja. Paling tidak itu. Adapun membolehkan mutlak ini jelas tidak bisa diambil pendapat tersebut karena hadis Nabi juga tegas melarang. Selesai untuk masalah sholat di belakang sendirian. Betul ya? Lanjut ke 8. 8. Sholat dalam barisan yang ada di antara tiang-tiang masjid adalah makruh apabila tanpa adanya kebutuhan untuk itu. Sudah pernah dibahas belum ini? Sudah. Teman-teman coba lihat bab pertama, bab awal, 21. Tadi saya sudah cari soalnya. Coba lihat. Poin 21. Bab pertama. Halaman berapa? Halaman 38. Halaman 38 bahkan saya lihat itu dari sini, dari meja saya, kelihatan antum semua rata-rata punya catatan kayaknya. Rata-rata itu ada post-it-postitnya kuning-kuning, itu kelihatan kuning, itu kuning. Itu putihnya dicoret-coret. Ya kan? Berarti kita sudah pernah bahas hukum sholat di antara tiang-tiang. Jadi karena sudah dibahas, maka yang nomor 8 ini tidak usah dibaca lagi. Saya cukup ringkaskan saja. Saya khawatir nanti menghabiskan waktu begitu ya. Diperhatikan dulu, nggak usah dibaca. Apa hukum sholat di antara dua tiang ini? Jawabannya kalau tidak ada hajat maka makruh.
makruh berarti sholatnya tetap sah tapi kurang pahalanya. Apalagi kalau dari tiang sampai ke dinding. Karena soft itu dimulai dari mana? Soft itu dimulai dari tengah. Lalu dia melebar ke sayap kanan, ke kiri. Begitu ketemu tiang, lalu ada orang di sebelahnya tiang setelahnya, berarti dia setelah berdiri dalam keadaan terputus dari tengahnya. Ya atau tidak? Setelah tiang ada manusia dan berdiri sampai ke dinding, berarti orang itu berada di dalam soft, tapi soft yang terputus dari yang tengah, dari porosnya. Apa hukumnya ini? Jawabannya makruh. Yang diperbolehkan itu hanya ada 4. Lihat catatannya lagi. Tadi halaman 38. Ada di post-it kan? Ada berapa sih kemarin kasih catatan? Ada 4 orang yang boleh berada di antara tiang atau tiang ke dinding. Ada 4 orang yang boleh berada di antara tiang atau tiang ke dinding. 1, sholat sendiri. Misalnya ada orang ba'diyah di antara tiang, itu boleh-boleh aja. Jangan lagi ada yang nanti kelajuan, dia bilang, enggak boleh, ini antara tiang. Padahal orang sholat sendiri. Yang kedua, imam. Seperti kloter pertama selesai. Kemudian ada orang maunya sholat dengan kloter 2. Lalu imamnya berada di antara tiang. Maka boleh. Dan saya lebih condong pendapat yang membolehkan kloter 2 dengan imam baru. Ini pembahasan yang lain lagi ya. Mohon jangan disalahpahami. Saya pribadi lebih condong pendapat ulama yang mengatakan kloter 2 yang imam kedua itu boleh meskipun ada imam tetap. Meskipun ada imam tetap. Sebagian ulama atau sebagian ustadz kita ada yang melarang kloter 2 bila imamnya ada imam tetap. Dan itu kapan-kapan nanti insya Allah dibahas. Maka kalau ada kloter 2, imamnya di tengah, di antara 2 tiang, boleh. Di antara tiang dengan dinding, boleh. Yang ketiga yang juga boleh di antara tiang-tiang ini adalah makmum-makmumnya bila jumlahnya cukup. Misalnya itu kloter 2. Ya saling lihat-lihat. Belum sholat ya Pak ya? Belum. Antum belum sholat? Belum. Yuk kita sholat bareng. Ternyata sholat mereka misalnya cuma bertiga. 1 imam, 2 makmum. Makmumnya di antara tiang dengan dinding nggak apa-apa karena jumlah mereka cukup memang di dalam situ. Dan yang keempat yang diperbolehkan adalah makmum semuanya boleh untuk berada di tiang sekalipun jika memang tempatnya tidak cukup. Contoh masjid ini di hari Jumat. Maka berdiri di antara tiang sampai ke dinding boleh. Tiang dengan tiang boleh. Begitu juga misalnya sholat Id. Kaum musliminnya banyak di luar hujan. Yang tadinya mau sholat di lapangan batal. Semua orang masuk ke masjid. Maka jangan ada yang berkata, ini jangan diisi tiang-tiang, ini makruh. Karena sudah jadi hajat. Karena orang banyak. Tempatnya nggak cukup. Maka isi tiang ke tiang, tiang ke dinding, hukumnya boleh. Nanti kalau ini pembahasan saya kecepatan, mungkin nanti bisa ditonton di rekamannya nanti. Ya, saya nggak usah ulang lagi. Karena pembahasan tentang tiang ini sudah saya bahas di Istiqlal, saya pernah bahas di Nasai, saya pernah bahas di sini. Waktu di poin 21, sekarang dibahas lagi, udah 4 kali. Nah, sekarang yang ke-9. 9. Kesempurnaan dan pelurusan barisan itu mencakup beberapa hal. Di antaranya, pertama, hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan mengambil posisi dekat imam. Ya. Bisa dibilang ini rekapitulasi. Di recap semua pembahasan-pembahasan terdahulu tentang kesempurnaan soft. Jadi seolah-olah ini kita kayak ngulang lagi. Tapi ini rangkumannya. Karena ini sudah rangkumannya maka tidak perlu lagi saya panjang lebarkan. Cukup kita baca poin-poinnya, kalau jelas maka skip gitu ya. Berikut ini adalah poin-poin kesempurnaan soft. Pertama, bahwa yang di belakangnya imam haruslah orang yang punya kapasitas atau kapabilitas untuk bisa menggantikan imam. Jangan sampai nanti misalnya di belakangnya imam justru orang yang tidak bisa baca Quran. Ya, kalau kita merasa kita bacaan Qurannya belum bagus, maka ya bahasa tegasnya sadar diri untuk tidak di belakangnya imam. Lebih bagus lagi kalau DKM memang punya imam cadangan yang dia di belakangnya imam. Lebih bagus lagi seperti di Arab Saudi,
Di belakangnya imam biasanya adalah muadzinnya. Di Arab Saudi diatur ada imam tetap, ada muadzin tetap. Dalam ketidakhadirannya imam, maka muadzin itu azan, iqamat, imam. Dalam kehadiran imam, maka dia di belakangnya imam. Muadzin itu bersiap untuk menggantikan imam. Langsung skip nomor 2. Kedua, penertiban barisan. Bagian depan laki-laki lalu anak-anak. Jika anak-anak ini tidak lebih dulu menempati barisan pertama dan kemudian disusul oleh perempuan. Ya. Kesempurnaan shaf yang kedua adalah shaf terdepan laki-laki dewasa. Setelah itu dilanjutkan anak-anak laki-laki. Setelah itu perempuan. Dan anak-anak tidak boleh dimundurkan ke belakang. Kecuali anak-anak tidak boleh dimundurkan ke belakang. Kecuali atau tak ganti. Anak-anak tidak boleh dimundurkan ke belakang. Kalau dia memang sudah datang duluan. Kalau memang sudah datang duluan, anak laki-laki boleh di tengahnya shaf dewasa. Tidak boleh dipindah ke belakang. 3. Ketiga, meratakan barisan seperti yang telah diuraikan di atas. Yang ketiga adalah lurusnya shaf. Lurusnya shaf itu semakin sempurna. Mungkin kadang-kadang jemaah kita itu waktu sholat, waktu baris ya, karena size kakinya itu beda-beda, ada ukuran 40, ada ukuran 43. Lalu kita tidak sadar bahwa kita itu tidak lurus. Waktu begitu ruku, kita kadang lihat kaki kita kan. Nah kalau kita lihat kaki kita itu tidak sejajar tumitnya, maka sadar diri untuk maju atau mundur. Tergantung siapa yang offside. Offside ya. Ya kan? Kan ada garis, kan ada keramik, kan ada garisnya soft. Kalau Anda nginjak kain putih di belakang, berarti Anda offside. Ya. Terus kita sih, oh kaki saya ini nginjak soft di belakang. Berarti dengan sadar diri apa? Maju. Kalau kaki kita misalnya terlalu mundur atau terlalu maju malah. Ya, ada orang kakinya semua lurus pas di pinggirnya kain putih. Kita maju dikit, kira-kira mungkin 10 cm, maka sudah selayaknya sadar diri untuk mundur. Begitu. Jadi waktu kita ruku, kadang kita lihat kaki kita, saya salah soft nih, saya terlalu maju. Oh saya terlalu mundur. Maka sudah selayaknya dengan sadar diri untuk mengatur soft agar bisa lurus. Gitu. Keempat, merapatkan barisan karena Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Keempat, selain lurus, rapat. Bukan semakin rapat. Kalau rapat itu sempurna daripada renggang. Tapi jika ada kebutuhan terpaksa renggang, saya pernah kasih contoh, ya, Syekh Shalih bin Fauzan minta untuk agak renggang karena biar kakinya bisa selonjor ke kanan manakala tahiyat, maka insya Allah tidak apa-apa. 5. Kelima, menyempurnakan shaf atau barisan pertama terdahulu untuk kemudian barisan berikutnya. Ya, termasuk kesempurnaan shaf, yang depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Jangan yang belakang ngisi, padahal di depan masih banyak yang kosong. Terus? Keenam, saling mendekatkan antar barisan dan antara barisan dengan imam karena mereka adalah jamaah. Jamaah ini berasal dari kata ijtima' atau berkumpul, dan perkumpulan itu tidak mungkin terwujud dengan jarak yang saling berjauhan. Semakin dekat barisan dengan barisan yang lain dan barisan dengan imam, maka yang demikian itu lebih afdal dan bagus. Ya. Termasuk di antara kesempurnaan shaf adalah kalau saling berdekatan. Jangan sampai terlalu jauh. Kalau di dalam masjid insya Allah kita saling berdekatan. Tapi saya pernah lihat juga, waktu saya dulu pernah ke Jogja, di dalam masjid orang bikin shaf, saya tidak tahu kenapa itu security, di teras sendiri. Padahal di dalam masjid itu masih banyak tempatnya. Ya. Nggak tahu kenapa dia kok orang iqamat dia bersiap gitu gelar sejadah sendiri, tapi sholatnya di luar. Ya. Dan itu jadi bukan takorup itu, tidak
tidak saling berdekatan. Gitu. Maka yang semakin sempurna adalah yang berdekatan. Belum lagi dia itu sholat sendiri di belakang. Tadi kan di pembahasan pertama Pak, tidak boleh, tidak sah sholat sendiri di belakang. Minimal sholat sendiri di belakang nggak ada uzur. Gitu. Belum lagi ini di dalam masih banyak tempat orangnya malah pilih sholat di luar. 7. Ketujuh, mengutamakan barisan sebelah kanan karena sebelah kanan imam lebih utama daripada sebelah kiri. Tetapi hal itu tidak mutlak. Ya. Yang ketujuh, termasuk kesempurnaan shaf adalah lebih memilih bagian kanan. Tetapi kiri, depan lebih utama daripada kanan, belakang. 8. Kedelapan, memisahkan kaum wanita di mana mereka berada di belakang barisan orang laki-laki dan tidak boleh terjadi pembauran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Termasuk kesempurnaan shaf adalah perempuan tidak campur baur dengan laki-laki. Berapa tahun ini kita lihat ada pelaksanaan sholat id di sebagian daerah di Indonesia. Itu laki-laki dan perempuan kanan kiri. Ya. Kanan kiri. Jadi laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Maka ini termasuk di antara kesalahan. Yang benar dipisah. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, meskipun ketika itu mungkin tidak ada hijab, sehingga Nabi mengatakan sholat shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang depan, yang terburuk adalah yang belakang, karena bisa lihat perempuan di belakang. Ya. Tapi tetap saja perempuan-perempuan itu di belakang. Tidak bercampur di tengah-tengah laki-laki. Ke-9. Ke-9, pada saat diperlukan, setiap barisan harus mengikuti barisan di depannya jika suara imam tidak terdengar dan tidak ada suara pengantar bagi imam. Ulang. Pada saat diperlukan, setiap barisan harus mengikuti barisan di depannya jika suara imam tidak terdengar dan tidak ada suara pengantar bagi imam. Jadi, setiap barisan mengikuti barisan di depannya. Ya. Termasuk kesempurnaan shaf adalah barisan belakang ngikuti depan apabila suara imam tidak terdengar dan tidak ada orang yang menyampaikan suaranya imam. Contoh masjid BDI, sholat Jumat mati lampu. Sementara ini kan semua ditutup karena AC. Akhirnya imam di depan meskipun dia teriak keras-keras Allahu Akbar, yang di luar tidak bisa dengar. Di luar tidak bisa dengar. Dan tidak ada juga orang misalnya di pinggir pintu yang teriak. Padahal lebih bagus kalau kemudian ya dengan kesadaran, oh ini di luar pasti nggak ada yang dengar. Maka yang di pinggir pintu dia yang teriak supaya yang di luar bisa dengar. Nah, bila dalam kondisi imam suaranya tidak kedengaran, kemudian tidak ada juga yang menyampaikan suara imam keluar misalnya, maka yang bisa dilakukan adalah berpedoman kepada shaf yang di depan. Atau yang di luar itu berpedoman kepada shaf yang di dalam. Betul ya? Meskipun mungkin perlu raba-raba, perlu feeling-feeling. Bisa di-feeling dari sudut mata. Ngelihat di dalam itu kok ada pergerakan ruku, maka ikut ruku. Begitu. 10. Ke-10, tidak mengerjakan sholat sendirian di belakang barisan. Ya, sudah dibahas tadi. 11. Ke-11, tidak diperbolehkan bagi dua orang makmum untuk mengerjakan sholat di antara tiang-tiang. Dua orang makmum? Hah? Kalau 3 makmum gimana? Ya, mungkin di sini diterjemahkan makmumaini. Ya, ada musholatul makmumaini. Yang benar ada musholatil makmumin. Jadi bukan 2 orang, tapi para makmum. Apa tadi? Coba diulang. Tidak diperbolehkan bagi para makmum untuk mengerjakan sholat di antara tiang-tiang. Nah, itu baru benar. Bukan makmumaini, tapi makmumina. Tidak diperbolehkan bila tidak ada uzur bagi orang-orang yang menjadi makmum untuk
mengatur soft di antara tiang-tiang. Kecuali, coba sebutkan, 4 yang boleh di antara tiang atau tiang ke dinding. 1, Sholat sendiri. sholat sendirian. 2, imam. 3, makmum jika jumlahnya cukup, nggak ada yang terputus. Seperti cukupnya buat 20 orang, yang makmum cuma 2 orang. Paham ya? Yang keempat, bila masjidnya full. Contohnya seperti apa? Sholat Jumat atau sholat Id. Maka ini boleh mengisi tiang-tiang. Oke. Berarti kita cukupkan sampai nomor 9 saja. Tidak mungkin dilanjutkan ke nomor 10. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sudah sering. Kita Facebook dan ada software yang sebelah kiri kita itu offset misalnya. Nah kita itu meluruskan itu atau dengan kiri kita. Yang tengah siapa? Yang tengah? Yang tengah sesuai garis, tapi di kiri kita offset 4. Iya. Yang tengah sudah sesuai dengan garis soft terbelakangnya. Udah bagus softnya. Ternyata di kanan atau kirinya orang tengah itu agak mundur atau agak maju. Lalu kita orang ketiganya. Maka kita suruh dia maju atau mundur menyesuaikan yang tengah. Dorong. Iya. Iya, tapi jangan keras-keras ya. Ya. Misalnya cuma dipegang gini. Pegang lembut-lembut. Jangan tarik kerahnya. Ya. Pegang ini pinggangnya lembut-lembut. Maju. Nanti kalau dia disuruh maju, enggak mau maju, ya sudah. Yang penting sudah kita suruh. Enggak boleh satu aja. Pertanyaan? Di diri kita sholat ternyata kita mau nyambung itu sudah masukin pintu karena kita ada sanksi besar. Setelah kita kan mau sholat berjamaah, kita mau menyambung barisan, cuma kita sudah di ujung sana, kita di ujung sana, ada orang yang masuk, dia bisa. Oh iya ya, bagus bang. Iya. Jangan sholat sendiri di belakang. Ini pertanyaannya. Saya sholat di BDI. Cuman kalau saya pas mepet paling sama pintu, nanti kasihan orang tidak bisa masuk. Jadi bagaimana di belakang? Karena memang bagusnya sediakan satu space buat orang bisa ke belakang. Karena kan memang pintunya kebetulan lebih depan daripada soft terbelakangnya. Jadi kalau sudah kita tahu kita ini akan menghalangi orang untuk masuk, maka jangan berdiri di situ. Sholatnya di belakang. Oh nanti kita sendirian di belakang. Enggak. Justru gara-gara kita di situ orang tidak bisa masuk. Dengan kita ke belakang nanti orang bisa masuk. Oh enggak. Oh, apakah kita termasuk kalau seperti itu berarti orang yang memutus soft? Tidak. Justru kita memberikan kesempatan orang untuk bisa dapat soft yang lebih utama. Yang mana yang lebih utama? Yang dalam. Lebih utama mana? Dalam belakang dengan depan tapi luar. Jawabannya dalam belakang.
Gitu. Karena itulah soft yang asli sambungannya. Sedangkan luar itu extension. Begitu. Pertanyaan. Sudah sering. Oh, Kai sering juga. Oke. Kita masuk ke masjid yang sedikit besar, yang panjang. Ya, kayak Islamic Center. Itu yang Ya, Islamic Center. di saf terdepan itu, saf 1 sudah penuh ke kanan. Soft 1 sudah penuh. Terus ke kiri masih ada yang kosong. Ke kiri masih. Di belakang sudah ada 1 orang. Boleh tidak kita menemani satu? Oh, enggak boleh. Tetap satu. Iya. Islamic Center. Kan pintunya datangnya semua dari kanan katanya. Karena parkirannya di kanan. Jadi ketika masuk soft 1-nya semua sudah full. Terus bagaimana? Harusnya ngambil dari tengah. Tengah belakangnya imam itu soft keduanya. Baru melebar ke kanan ke kiri. Bukan, jauhnya itu. Sini aja lah. Ya kan begitu kan? Orang karena melihat Islamic Center itu besar. Dia mau ke tengah dianggapnya jauh. Maka dia pilih dekat pintu. Nggak boleh, yang benar itu dari tengah lalu melebar ke kanan ke kiri. Nah kita mau masuk, ada orang di pinggir. Apa yang kita lakukan? Kalau dia belum sholat, maka kita bilang, Mas, jangan di situ, ayo ke tengah. Tapi kalau dia sudah sholat bagaimana? Jawabannya, bilangin dia, nggak sah di sini sendiri. Suruh ke tengah. Karena berarti dia kan menjauh dari soft. Begitu, karena orang itu melebar dari tengah ke kanan ke kiri, bukan dari pinggir. Masih ada 4 menit. Berkenaan dengan orang yang karena kan belajar dulu karena ada sebuah kalau ada dia sudah penuh maka hendaklah menarik orang dari Iya. Iya. Ini pertanyaannya. Ada yang mengatakan kalau ternyata yang belakang softnya itu sudah full, kita mau masuk tidak bisa. Lalu kemudian kita tidak boleh untuk sholat sendirian di belakang. Yang dilakukan adalah menarik orang yang paling belakang, ditarik ke belakang. Betul kan? Soft yang paling belakangnya sudah full itu, satu dari mereka ditarik ke belakang. Ini pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena menurunkan derajat orang. Yang tadinya soft yang lebih utama, jadi tidak lebih utama. Ya atau tidak? Kan dia sudah di depan. Disuruh ke belakang. Begitu. Sudah ya? Ini softnya harusnya yang penuh. Akhirnya nggak dipakai. Iya. Tapi akhirnya ada orang buat baru, soft di depan tapi di luar. Ini di mana, di masjid ini? Kenapa kok jadi keluar? lebih utama di sini sama yang di luar. Di masjid ini yang lebih utama adalah yang di dalam ruangan ini dulu. Baru keluar. Luar itu extension. Harusnya di dalam ini dulu. Begitu. Udah itu saja. Sudah jelas kan? Kalau dibuat, akhirnya dibuat saking sampai sini aja. Baru daripada dia keluar. Ya memang di antara 2 tiang ini boleh. Karena dia tengah. Harus melebar ke kanan ke kiri. Nanti yang jadi masalah tiang ke dinding. Apakah ini boleh atau tidak? Tadi sudah saya sebutkan yang mana yang boleh. Anak pernah safar di L2. Masjidnya itu sempit besar. Jadi laki sama perempuan dibelah. Jadi anak harus cari masjid yang lain sebabnya. Oh, softnya laki-laki di sebelahnya perempuan? Atau perempuan bersebelahan dengan laki-laki? Sebelahan dikasih sekat. Iya, seperti misalnya di sini dibuatin laki-laki, kemudian di luar. Seperti misalnya di sini, ini semua laki-laki, kemudian di samping sana dibikin perempuan. Iya. Perempuan itu yang lebih utama dari belakang. Tapi tidak mengapa bila memang terpaksa menempatkan perempuan di samping. Saya sudah pernah ditanya oleh Pak Wahyu dan beberapa orang DKM sini, Ustadz, bolehkah kalau seandainya ini semua yang dalam buat laki-laki, terus perempuan di samping aja, daripada seperti ini. Ya. Terus kita buka fatwa di Islam QA atau di islamweb.net bahwa
menempatkan perempuan di sisi sampingnya laki-laki, itu hukumnya boleh jika memang dibutuhkan demikian. Seperti misalnya masjid itu bukan memanjang ke belakang, tapi kaflingnya melebar ke samping. Bisa dipahami? Maka tidak apa-apa. Tidak perlu keluar dari masjid itu dan cari masjid lain. Salatlah di situ. Yang penting antum jangan di softnya perempuan. 1 menit. Mana tadi? Habis. Terakhir Pak. Meluruskan soft itu yang diluruskan tumitnya atau jarinya? Meluruskan soft itu yang diluruskan apa? Tumitnya atau jari jemarinya? Jawabannya tumitnya. Karena kalau di tumitnya itu jelas lurus bahunya. Sedangkan kalau yang diluruskan jari jemarinya, nanti yang size-nya 39 tidak akan lurus bahunya dengan yang size-nya 43. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.